Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel DIY Project Idea. Seperti biasa, servis proyektor ya. Kali ini ada Sherlock C9 ya. Ini dari daerah Tegal ya, dari sekolah itu ya, info customernya buat belajar. Kemungkinan infonya sih mati ya. Oke, kita tes dulu ya kerusakannya seperti apa ya. Oke, dan ini udah saya colok ke listrik ya, tapi indikatornya mati ya. Seharusnya indikator di sini nyala merah ya, kan tombol juga nggak bakalan nyala karena indikatornya mati ya. Kerusakannya kemungkinan di power supply-nya ya. Oke, kita bongkar ya. Selanjutnya kita bongkar proyektornya, kita cek kerusakannya. Oke, dan ini udah dibuka ya. Ini kita tinggal tes seperti ini ya. Kita tes tegangan standby-nya ya. Kita lepas dulu LCD-nya. Kita colok listrik lagi ya. Kita tes pakai multi tester ya. Untuk probe-nya itu arahkan ke volt, ke arus DC ya. Nah, kita tes dulu. Untuk tegangannya itu biasanya normalnya itu 12 volt DC ya. Nah, di sini nggak terbaca apa-apa ya, tegangannya nggak ada ya di sini ya. Nah, di sini harusnya ada arus tegangannya 12 volt ya, tapi ini nggak ada. Harus cek di bagian power supply ya. Kalau di sini pun ada, berarti kemungkinan mainboardnya yang rusak ya. Tapi ini power supply-nya nggak ada ya, tegangan masuknya. Berarti kerusakannya ada di power supply ya. Dan kita lanjut lagi, kita bongkar ya. Kita bongkar untuk melihat power supply-nya ya. Oke, dan ini buat ke TV ya. Sebenarnya kalau TV, untuk TV-nya itu udah digital, itu udah bagus ya. Sayangnya masih ATV ya untuk C9 ini. Dan ini kita bongkar ya. Ini kipasnya kita bersihin nanti. Dan ini bagian exhaustnya kotor juga, nanti kita bersihkan. Power supply-nya ini ya. Dan kita lihat ya bagian fisik power supply-nya itu ada yang sekiranya rusak nggak, atau kalau enggak ada yang bekas terbakar atau apa, tapi ini tidak ada ya. Berarti kita ukur jalur-jalurnya, kita ukur ya. Kita cek lagi pakai multi tester lagi.
Untuk mengeceknya saya biasa pakai propnya itu ke mode buzzer ya, dan kalau dihubungkan akan bunyi ya. Jadi kalau buat ngecek kabel putus seperti itu pakai mode ke dioda ya. Yang pertama itu cek dulu ya bagian dari inputnya ya, dari arus AC nya cek dulu di fuse nya. Dan itu kalau ada bip berarti connect ya, atau nyambung, tidak ada masalah ya. Intinya kalau ada bunyi bip berarti connect atau tersambung ya. Oke, di bagian AC aman ya. Bagian masuk kita lanjut cek ke bagian dioda ya. Dioda Scottley SR5150 ya. Di bagian ini biasanya yang rusak sepengalaman saya ya. Biasanya bagian ini itu rawan ya. Biasa listriknya itu karena naik turun dia, kalau nggak pakai stabilizer atau apa dia cepat banget seperti ini. Untuk tipe C9 ini ya. Dan di bagian yang dioda satu ini aman ya. Nilainya biasanya antara 270 sampai 290 ya. Kita lanjut ukur lagi di dioda yang ini ya, yang dua nih. Diodanya sama juga ya, dioda SR5150. Nah kalau di sini bunyi ya nih, di tes seperti ini bunyi berarti short ya. Dibalik pun propnya itu tetap short ya. Harusnya ini nggak short seperti ini. Nah ini dibalik tetap masih bunyi bipnya ya, buzzernya berarti short. Kita harus ganti ya untuk diodanya. Oke, dan kita copot ya. Ini saya bantu pakai fluk ya, soalnya kadang di bagian ini itu keras. Pakai solder yang panas banget juga biasanya susah. Bantu pakai fluk ya agar mudah dilepas ya.
Oke, dan udah kelepas ya. Ini saya bantu pakai obeng. Nah ini ya diodanya yang ada dua, nanti kita ukur ulang ya yang short yang mana. Oke, dan ini ya, nih yang dioda yang ada dua ya, tinggal kita bersihkan ya, kita ganti nanti diodanya. Tapi sebelumnya masih penasaran karena dua-duanya itu di mode paralel ya, kita cek dulu satu-satu ya mana yang nge-short ya. Oke ya, ini kita coba satu-satu. Oh iya deh, saya lupa modenya berubah lagi ya, baterai multitesternya karena udah habis ya. Nah di sini bunyi bip ya, ini kemungkinan konslet ya, baterainya habis. Nah di sini kemungkinan ini short ya. Ini dibolak-balik juga, propnya masih bunyi ya, berarti ini bagian yang dioda yang short ya, harus diganti. Ini dan untuk yang satunya ini aman ya, ketika di seperti ini dia nggak connect. Ketika di yang satunya power up dirubah, dia akan ada nilai ya, 279 ya. Ini nilainya di antara 270 sampai 290 ya biasanya. Ini normal, yang ini satu, berarti harus ganti hanya satu saja ya. Ini masih saya pakai, kebetulan saya ada cadangan ya banyak untuk dioda tipe ini ya. Ini ya terbaca SR5150 ya. Ini saya bekas dari copotan proyektor juga ya, cuman masih berfungsi normal. Untuk yang ini nanti kita ukur lagi ya, mana yang normal, kita pakai yang ini.
Oke, dan kita pasang. Ini perhatikan ya, untuk tanda di mainboardnya itu, untuk dioda ada sirip warna putih ya. Di bagian atas itu sejajar dengan garis kayak tanda panah ya. Jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik dia akan konslet ya, melanda. Soalnya ini diodanya ini untuk tegangan tinggi ya. Oke, udah terpasang, tinggal kita solder ya. Soldernya usahakan yang kuat ya, bisa ditambahin fluk lagi kalau kurang kuat ya. Ini timaknya agak saya banyakin biar kondisinya kuat. Dan ini sudah disolder ya. Ini mau saya cek lagi, saya ulang ya pakai multitester. Oke, ini tinggal kita coba ya di proyektornya. Kita coba untuk cobanya nih, saya seperti ini dulu ya, tanpa cover ya, tanpa cover dari penutup lensa ya. Ini kipasnya udah saya bersihin juga. Kita coba seperti ini pakai tutupnya ya, pakai tombol biar ketahuan ya nyala atau enggaknya ya. Kita pasang ya tutupnya. Oke, tinggal colok ya. Ini udah nyala ya, udah nyala, tandanya harus 12 voltnya udah ada ya, udah normal kembali. Dan ini udah tekan tombol power, indikatornya langsung warna hijau ya, berarti udah normal lah. Untuk lampu LED-nya sendiri belum saya pasang ya, jadi belum kelihatan sinarnya ya. Oke, dan sekarang tinggal proses perapian ya, proses pasang semua, tutup dan kabel-kabelnya ya.
kita pasang semuanya ya. Dan ini ada antena wifi ya, buat wifi nya kita pasang ya. Kita coba dulu ya. Ini kondisinya udah terpasang semua. Kita coba ya. Oke, dan lampu indikator udah warna ini ya, hijau, dan udah nyala ya, normal. Ini hasilnya ya. Nih posisinya miring, jadi sebelahnya kurang fokus ya. Ini hasilnya yang Androidnya ya. Dan ini ya diodanya yang rusak ya, yang short. Oke, ini dia ya.
Oke, kita matiin ya. Kita coba di layar yang besar ya. Oke, ini saya coba di layar yang besar ya. Ini udah nyala. Oke, hasilnya ya lumayan cukup terang ya. Oke, dan ini hasilnya lumayan cukup terang ya. Dan cukup sekian ya video tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau sambat, like dan subscribe ya video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya intinya ya. Oke, sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.